Iktikaf terutama di 10 hari yang terakhir. Karena salah satu kebiasaan Rasulullah SAW, kalau sudah masuk di 10 hari yang terakhir, ada 3 hal yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Yang pertama, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan pinggangnya, kencangkan sarungnya gitu ya. Untuk apa? Untuk bersiap siaga, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyongsong turunnya Lailatul Qadar. Yang kedua, ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Ketika beliau beriktikaf itu tentu dengan beragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi harapannya agar mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat para muqtatifin dan muqtatifat, wabil khusus kepada Ketua DKM dan seluruh jajaran kepengurusannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti salah satu yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iktikaf terutama di 10 hari yang terakhir. Karena salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk di 10 hari yang terakhir, ada 3 hal yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Yang pertama, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan pinggangnya, kencangkan sarungnya gitu ya. Untuk apa? Untuk bersiap siaga, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyongsong turunnya Lailatul Qadar. Yang kedua, ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Ketika beliau beriktikaf itu tentu dengan beragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi harapannya agar mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi bukan tidak tidur iktikaf itu, ya boleh tidur gitu kan. Tapi saat-saat di sepertiga malam beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nih matanya masih kuat melek ini.
apalagi dari pagi ya dengan penuh aktivitas gitu. Tapi ya dikuat-kuatin lah ya, insya Allah ya. Nanti materi juga tentatif aja lah. Kira-kira kalau sudah nggak kuat matanya tinggal bilang aja gitu. Udah nggak kuat matanya gitu ya. Nanti insya Allah dihentikan gitu. Tapi kalau masih kuat, yuk kita terus ya, kita kaji nih. Ya, mumpung kita lagi punya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tema kita pada malam hari ini temanya tentang meniti jalan ketakwaan bersama Al-Quran. Saya ulangi, meniti jalan ketakwaan bersama Al-Quran. Sebagai mukadimah, pasti semua kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Tinggal pertanyaannya, takwa itu apa itu kan? Ini kalimat ini sangat familiar nih Pak, gitu ya. Bahkan disebutkan di mana-mana itu. Dan hampir di dalam perundang-undangan kita ya, itu salah satunya itu ya tadi dalam rangka membentuk insan yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, takwa itu apa? Takwa itu Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari sisi etimologisnya, kata takwa itu adalah apa namanya? Dari akar kata waqayati wiqayatan, yang artinya menjaga atau memelihara. Gitu ya. Makanya ada istilah, ada ungkapan al-wiqayatu khairun minal ilaj, bahwa menjaga itu lebih utama daripada mengobati, gitu ya. Nah, itu ada kalimat wiqaya, waqayati wiqayatan. Nah, kemudian mendapatkan tambahan hamzah dan ta menjadi ittaqa yattaqi ittiqaan, isim fa'ilnya muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau dilihat dari etimologisnya tadi, kata takwa itu artinya menjaga. Ya. Artinya apa? Menjaga apa nih? Yang pertama, menjaga hubungan dan harmonisasi dengan Sang Pencipta kita. Jadi jangan sampai kemudian kita orang yang tidak tahu diri itu. Sudah diciptakan makhluk yang terbaik, semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita menjauh. Kemudian kita tidak dekat dengan Sang Pencipta kita itu. Itu kira-kira namanya kurang ajar nggak Pak? Kurang ajar itu. Gitu kan? Sudah diberi segala-galanya oleh Sang Pencipta kita, tapi kemudian kita menjauh. Nah, takwa itu artinya menjaga hubungan baik, menjaga hubungan yang harmonis dengan siapa? Dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga apa lagi? Yang kedua adalah menjaga fisik kita. Fisik kita ini merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Betul nggak Pak? Fisik kita ini, badan kita ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan kita itu dalam kondisi normal. Ulangi. Fisik kita ketika diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi fi ahsani taqwim, dalam kondisi apa? Dengan sempurna itu. Sempurna punya segala-galanya. Fisiknya sempurna. Itu kan? Dari mulai tekanan darahnya normal, kemudian asam uratnya normal, kemudian apa lagi? Kolesterolnya normal, gula darahnya normal, betul nggak Pak? Kira-kira yang membuat tidak normal itu siapa? Nah, kalau kemudian gara-gara kemudian kita menjadikan fisik kita menjadi sakit-sakitan, itu namanya kita bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu artinya orang yang menjaga. Tadi menjaga hubungan dengan Allah, yang kedua menjaga fisik kita. Karena fisik kita ini amanah
dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Ya. Terus yang kedua, bukan hanya fisik kita, termasuk akal kita. Akal kita juga harus dijaga. Jangan sampai kemudian akal kita menjadi apa? Menjadi batu gitu. Jangan sampai akal kita menjadi apa? Menjadi jumud. Akal kita menjadi apa lagi jumud itu ya? Menjadi beku itu. Kenapa? Karena tidak diisi dengan ilmu. Kemudian yang ketiga yang kita jaga juga hati. Jadi jangan sampai kemudian hati kita terkotorin, karena ketika Allah menciptakan kita itu hati kita dalam kondisi bersih. Nah, kira-kira kalau kemudian Allah menitipkan hati kita, menitipkan ruh kita dalam kondisi bersih, kira-kira ketika ruh kembali harus bersih atau gimana kira-kira? Kira-kira jadi berandai-andai. Bapak dititipin baju yang bersih, putih, tidak ada noda oleh seseorang. Masalah contoh gini, Pak, nih saya titip nih baju, silakan dipakai. Tapi tolong dirawat, tapi tolong dijaga. Jangan sampai dikotori. Nanti setelah 1 bulan saya akan ambil kembali. Kira-kira ketika kemudian baju itu kembali dalam kondisi kotor, kira-kira yang punya baju gimana? Gimana kira-kira? Pasti nggak terima, pasti marah gitu kan? Sama, ruh kita ini ketika Allah titipkan kepada kita, ruh kita ini dalam kondisi bersih atau kotor? Yang kotorin siapa? Kita. Dengan apa? Dengan dosa. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, innal mu'mina idza kanat nuqtatun sauda innal mu'mina idza adnaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Jadi orang beriman itu kalau melakukan dosa, melakukan sebuah kesalahan, maka kesalahan itu akan membentuk titik dalam hatinya. Tentu ini maknanya kiasan, Pak. Jadi kalau kita belah, kita bedah, ya tetap aja gitu kan. Jantung ya warnanya apa? Warnanya merah gitu kan. Hati ya warnanya gitu. Tapi yang dimaksud adalah kesan hitam. Kesan tidak baik itu akan nempel dalam hatinya, dalam ruhnya itu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan cara apa membersihkannya? Kata Imam Ghazali ada 2 caranya. Yang pertama dibersihkan dengan taubat. Rinso taubat, yang kedua dibersihkan nanti dibakar di mana itu? Di dalam api neraka. Kenapa? Karena ruh kembali dalam kondisi kotor. Padahal dulunya dalam kondisi bersih gitu kan. Nah, makanya Allah minta ketika ruh itu kembali kepada Allah, kepada sang pemiliknya, Allah menuntut agar ruhnya dalam kondisi bersih. Maka pilihan kita silahkan itu, mau dibersihkan di dunia atau dibersihkan nanti di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara dikupiak dulu gitu kan. Coba kalau kita punya baju nih, banyak nodanya, agar kita bersih diapain itu? Ya direndam. Bukannya direndam, diapain lagi? Dikeprak-keprak juga gitu kan. Biar apa? Biar kotorannya rontok. Oke. Tapi kalau enggak mau dibersihkan di dunia, nanti akan dibersihkan oleh Allah di akhirat. Dengan apa itu? Dengan direndam di dalam api neraka. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan noda-nodanya itu. Bahwa segala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu untuk diri kita. Terus apalagi yang kita jaga? Yang kita jaga adalah keluarga kita. Makanya Allah berfirman, bahasanya sama tuh dengan satu akar dengan takwa. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan apa nih? Dan keluargamu. Apalagi yang kita jaga? Yang kita jaga adalah lingkungan kita. Ya, ulangi. Yang kita jaga adalah lingkungan kita. Kenapa?
Karena lingkungan kita, alam ini juga sama, ciptaan Allah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah makna takwa kalau ditinjau dari makna bahasa. Nah, kemudian untuk menjaga harmonisasi dengan Allah, menjaga titipan Allah kepada kita nih fisik, ada ruh, ada hati dan lain-lainnya, dan juga menjaga keluarga, menjaga lingkungan, menjaga alam semesta. Itu dengan apa menjaganya? Maka kemudian para ulama mendefinisikan takwa dengan istilah. Apa itu? Bahwa takwa itu didefinisikan dengan imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Apa itu? Dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi semua perintah, semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga titipan Allah terhadap diri kita, menjaga keluarga, menjaga lingkungan kita, itu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, dan semua perintah dan larangan itu semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Terangkum di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ya isinya tadi. Isinya terkait apa? Terkait dengan ketentuan Allah, perintah Allah, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dalam kata lain, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, oleh karena itu seringkali ketika kita meniti jalan agar kita menjadi orang yang bertakwa, kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Ya, ulangi. Jadi hambatan untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa, kita dihadapkan dua pilihan. Pilihan pertama, apakah kita mau diatur oleh Allah atau tidak? Sekali. Ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, pilihannya satu, apakah kita mau enggak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan semua aturan itu ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran yang dijadikan hudan linnas, pedoman hidup buat kita, itu bukan untuk menyengsarakan kita, bukan untuk menyulitkan kita, bukan untuk mencelakakan kita, enggak. Kenapa? Karena Allah itu sifatnya Maha Rahman, Maha Rahim, betul ya? Itulah sebabnya setiap surat Al-Quran itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya apa? Pesannya bahwa semua ayat yang ada dalam surat itu wujud dari Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang Maha Kasih telah mengajarkan kepada manusia tentang Al-Quran. Jadi kira-kira Al-Quran diturunkan oleh Allah itu karena kasih sayangnya, karena ingin menyulitkan kita. Karena kasih sayang Allah, Pak. Karena Allah yang menciptakannya, maka Allah menginginkan agar kita itu bahagia, sukses dunia akhirat. Jadi rasa-rasanya nggak mungkin kalau Allah yang menciptakan kita kemudian menurunkan pedoman untuk kita, tapi untuk menyulitkan kita itu nggak mungkin. Dan di dalam beberapa kesempatan sering saya sampaikan, jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hampir semua orang yang membuat produk, setelah produknya selesai, kira-kira yang dibikin apa kira-kira? Saya ulangi, setiap orang membuat produk,
Setelah produknya jadi, yang dikeluarkan apa kira-kira? Buku petunjuk pemakaian atau buku pedoman. Kira-kira tujuannya apa, Pak? Nggak, ketika orang yang memproduksi sesuatu, kemudian dia mengeluarkan juga tentang petunjuk pemakaian, tujuannya apa kira-kira? Agar produknya itu apa? Digunakan dengan baik, nyaman, awet, tidak cepat rusak. Gitu ya. Itu orang tuh, Pak. Kenapa kemudian dia mengeluarkan itu? Ya tadi, agar produknya itu bisa awet, nyaman, dan enak dipakai. Maka harus menggunakan petunjuk dari yang membuatnya itu. Kenapa? Karena yang tahu persis tentang onderdil, tentang spare part yang dia ciptakan itu siapa? Yang bikinnya. Itu kan? Yang tahu persis tentang kita kira-kira siapa? Saya ulangi, yang tahu persis tentang diri kita kira-kira siapa? Yang bikinnya, yang menciptakannya. Dan Allah sudah ngasih pedomannya loh, Pak, untuk menjaga bagaimana agar kita tetap sehat, agar hati kita tenang, agar kita bahagia. Allah sudah kasih pedomannya itu. Tinggal kita mau atau tidak menggunakan pedoman itu. Nanti saya kasih contoh gitu. Tapi sebelum itu saya ingin berandai-andai nih, Pak. Dan beberapa kesempatan saya sampaikan juga. Nih, saya masih ambil contoh nih, masih ada orang punya kendaraan. Terserah mau kendaraan apa gitu ya. Saya contohkan lah misalnya kendaraan, saya sebutkan aja ya, bukan promosi. Ya. Saya sebutkan contoh masalah kendaraan merek Honda. Kira-kira pabrik Honda setelah membuat mobil merek Honda, kira-kira apa yang dikeluarkan oleh mereka? Buku pedoman. Betul Pak ya? Tapi saya berandai nih, buku pedoman dari Hondanya saya buang. Tapi saya ambil pedoman dari mobil Panther. Saya baca itu, pedoman mobil Panther itu. Saya baca, saya pelajari, kemudian saya praktekin, saya amalkan. Begitu saya bawa kendaraan Honda masuk ke pom bensin milik Pertamina, itu kira-kira diisi apa kira-kira? Diisi apa kira-kira? Diisi solar. Kenapa diisi solar? Karena yang dia baca pedomannya Panther. Nah, setelah diisi solar apa yang terjadi? Ayo, kira-kira apa yang terjadi? Pasti ngeblek-blek, Pak. Yang ngeblek-blek, mungkin bisa jadi mesinnya rusak, bisa jadi mesinnya nggak nyaman, mobilnya nggak enak, betul ya? Kenapa? Karena saya salah, Pak. Salah baca dan mempraktekkan pedoman itu. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita hidup baik, bahagia, dan kebahagiaan itu terus berlanjut sampai akhirat, dan kemudian kita terlindungi dari siksaan api neraka. Dan Allah sudah keluarkan itu pedoman. Yang dicari, yang dipakai bukan pedomannya yang menciptakan, tapi kita ambil pedoman lain tuh. Apa yang terjadi kira-kira? Error, Pak. Betul ya? Kita ambil contoh masalah ketika berekonomi, ekonominya pakai ekonomi kapitalis. Ketika bersosial pakai apa? Teorinya, konsepnya sosialis, marxis, apalagi kira-kira itu. Dan lain-lainnya. Ingin mendapatkan bahagia tapi kemudian cari konsep lain selain konsep dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira nih logika kita, kira-kira apa yang terjadi? Banyak errornya, Pak.
Betul ya? Jadi kalau kemudian tadi ya, kita ingin membangun harmonisasi dan Sang Pencipta kita, kita ingin menjaga fisik kita, menjaga akal kita, menjaga hati kita, keluarga kita, ya, agar fisik kita, agar keluarga kita bahagia, maka Allah sudah menyiapkan itu konsepnya itu. Sudah menyiapkan pedomannya itu. Tinggal pertanyaannya, kita mau atau tidak. Nah, yang sering itu yang pertama ya, yang membuat orang itu jauh dari ketakwaan itu, di samping tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, faktor yang kedua adalah karena faktor hawa nafsu. Betul ya? Karena faktor hawa nafsu. Itulah yang seringkali membelokkan kita, yang seringkali menyimpangkan kita, yang seringkali menyesatkan kita. Ya, dari apa? Dari jalan ketakwaan itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu." Siapa orang yang paling tersesat? Ini pertanyaan Allah ini. Wa man adallu, siapa orang yang paling tersesat? Mimmanit taba'a hawa, daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu kata Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan, mendorong, membisikkan kepada hal-hal yang tidak baik. Itu faktor pertama yang membuat orang itu tersesat dan menyimpang. Karena selalu mengikuti, memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan nggak baik. Hawa nafsu itu punya dua potensi pada dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha. Sampai Allah bersumpah tuh dengan nafsu. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluk, itu menunjukkan bahwa makhluk yang dijadikan sumpah itu mempunyai kedudukan, mempunyai manfaat yang besar untuk kehidupan kita. Tinggal kemudian tugas kita tuh untuk meneliti dan mengkaji kira-kira manfaatnya apa. Ketika Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari, itu isyarat bahwa matahari itu punya manfaat besar untuk kehidupan kita. Begitu pula nafsu. Nafsu itu juga sama, mempunyai manfaat yang besar untuk kehidupan kita. Kalau apa? Kalau bisa dikendalikan dengan Al-Quran. Kalau bisa dibimbing dengan Al-Quran. Tapi kalau tidak dibimbing dengan Al-Quran, maka nafsu itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini kalau tidak ada nafsu, nggak mungkin ya ada bangunan masjid. Betul ya? Kalau nggak nafsu, nggak mungkin ada laptop. Kalau nggak ada nafsu, nggak mungkin tuh ada bangunan-bangunannya megah. Kalau tidak ada nafsu, nggak mungkin ada kendaraan yang akan mempermudah kehidupan kita. Gitu ya. Jadi nafsu itu apa? Mempunyai dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Punya potensi fujur dan punya potensi takwa. Tergantung apa? Tergantung siapa yang mengendalikan dan membimbing nafsu itu. Kalau nafsu itu dibimbing oleh setan, maka nafsu itu lebih cenderung kepada ammaratum bisu. Tapi kalau nafsu itu dibimbing oleh Al-Quran, maka apa? Maka nafsu itu akan membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faktor pertama Pak ya, yang membuat orang itu tersesat jauh dari ketakwaan, itu karena selalu memperturutkan hawa nafsu. Dan yang kedua, bi ghairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nafsunya liar, hawa nafsunya tidak terkendali, tidak mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti orang itu akan menjadi orang yang paling menyimpang di dunia ini. Dan bisa kita lihat, orang yang banyak melakukan pelanggaran itu karena dua hal. Betul Pak ya? Karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang kedua tidak mau dibimbing oleh Sang Penciptanya. Dan momen Ramadan ini, dan momen Ramadan ini adalah momen untuk mengembalikan kita, untuk apalagi membimbing kita agar apa nih? Agar kita berada dalam jalan yang benar, di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini ibadah substansinya itu dua. Saya ulangi. Maka Ramadan ini ibadah yang substansialnya, ibadah yang utamanya itu dua, Pak. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu diturunkannya di bulan Ramadan. Kita pernah nggak merenung, bertanya, kenapa Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan? Nah itu kan, karena di bulan Ramadan itu ibadah utama yang pertama adalah puasa. Puasa itu substansinya bukan hanya menahan lapar dan dahaga, bukan. Tapi puasa itu substansinya adalah latihan untuk menahan diri, mengendalikan nafsu kita agar mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi di dalam beberapa kesempatan saya contohkan begini, Pak. Tadi ya kita contohkan bahwa takwa itu adalah, ini contoh kecil ya, menjaga titipan Allah pada kita. Ketika titipan Allah itu dalam kondisi normal, maka Allah ingin menormalkan kembali fisik kita ini. Allah ingin men-tune up fisik kita, Allah ingin merefresh fisik kita melalui ibadah puasa. Seharusnya Allah merefresh fisik kita itu bukan tahunan, Pak, seharusnya. Itu melalui pekanan. Apa itu? Melalui puasa Senin dan Kamis. Saya pernah baca sebuah jurnal ya, dari seorang ilmuwan Amerika ya, tapi saya bacanya itu dalam bentuk terjemahan. Ya. Salah satu hasil penelitian dia mengatakan begini, kalau manusia itu ingin sehat, kata dia, maka resepnya itu paling tidak satu pekan minimal dia tidak makan dan minum selama 8-16 jam. Karena dalam jeda 8-16 jam itu, kata dia, itu ada proses detoksinasi, proses pembersihan sampah-sampah yang ada dalam tubuh kita, membersihkan racun-racun dari bekas-bekas makanan yang tidak sehat yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu satu, kata dia. Yang kedua, ketika orang itu tidak makan dan tidak minum selama 8-16 jam, ini ada proses penyehatan terhadap sel-sel kita. Maka sel-sel yang tidak sehat, sel-sel yang sakit itu akan dimakan oleh sel-sel yang sehat. Ini kira-kira kalau kemudian konsepnya begitu, ya, agar kemudian konsep sehat, tidak makan 8-16 jam, minimal 1 pekan 3 kali, itu kira-kira konsepnya siapa itu? Konsepnya siapa, Pak?
dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sekalipun Rasulullah tidak menjelaskan bahwa salah satu manfaatnya puasa itu untuk kesehatan kita, seperti yang temuan tadi ya, ilmuwan Amerika itu, tapi itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita. Makanya wajar Nabi kita itu adalah Nabi yang paling sehat, gitu kan? Nggak pernah sakit kecuali 2 kali selama hidupnya. Gitu. Kenapa? Karena setiap pekan selalu di-tune up itu fisiknya, betul ya? Selalu di-refresh itu fisiknya itu. Nah, pekanan nggak sempet, maka seharusnya di-tune up bulanan. Apa itu kira-kira kalau bulanan? Ayyamul bid, minimal 3 hari selama 1 bulan. Masih nggak sempet juga, maka dipaksa tuh baru oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk di-tune up-nya tahunan, yaitu bulan Ramadan. Maka kalau konsepnya puasa itu menahan diri untuk apa nih? Untuk mau dibimbing dengan Al-Quran nafsu kita. Nafsu kita kan pengen makannya apa? Semua ingin diuntal gitu, semua ingin dimakan, betul? Padahal Allah sudah ngasih bimbingan tuh pada kita. Al-Quran telah membimbing kita bagaimana agar kita tetap menjaga titipan Allah, agar fisik kita tetap sehat. Konsepnya 2 dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Betul ya? Wahai manusia, siapapun, makanlah dari apa yang telah kami berikan rizki kepadamu, kata Allah. Pastikan makan itu adalah halalan, yang kedua thayyiban. Lagi-lagi dalam sebuah penelitian dikatakan, makanan yang halal itu akan berdampak kepada psikis, kepada kejiwaan seseorang. Kalau orang itu makanannya halal, insya Allah hidupnya tenang, Mbak. Tapi kalau orang itu makannya tidak halal, maka kata Rasulullah SAW, maka pasti hidupnya tidak akan tenang. Maka Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata minas sukhti fannaru aula. Setiap daging, setiap sel yang tumbuh dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dari sesuatu yang haram, fannaru aula, maka nerakalah yang lebih berhak untuk menerimanya. Baik itu neraka dunia maupun neraka akhirat. Maka orang yang makanannya haram, maka setelah jadi energi, maka energinya menjadi energi negatif. Jadi itu korelasinya. Kenapa kemudian makanan yang tumbuh dari daging, sel yang tumbuh dari makan haram kemudian neraka bagiannya, ya tadi. Ya, makanan itu akan menjadi apa? Akan menjadi energi. Karena makan itu menjadi sumber energi. Kalau kemudian sumbernya bermasalah, maka energinya pun bermasalah. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita nih sudah mulai malas beribadah, sudah mulai malas beramal soleh, maka pertama yang perlu dikoreksi apa kira-kira? Makanan kita, Pak. Jadi jangan-jangan ada makanan tuh yang terselip makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga membuat berat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin membuat satu ilustrasi lagi nih. Nih kira-kira nih. Kalau saya punya kendaraan masih baru atau bekas lah terserah ya. Kalau kemudian bahan bakarnya BBM-nya itu murni, kira-kira jalannya gimana? Lancar nggak kira-kira? Tokcer nggak kira-kira? Oh tokcer, Pak. Tapi kalau bahan bakarnya kemudian bercampur dengan yang lain, ada premium dicampur dengan solar, dicampur dengan apa, kemudian dimasukkan tuh ke dalam mobil kita, apa yang terjadi kira-kira? Nah ini berandai. Gimana kira-kira mobil kita? Ngeblebek nggak kira-kira? Ngeblebek, Pak. Mungkin jalan sedikit, bek lagi.
Jalan dikit kemudian mogok lagi. Kenapa? Bahan bakarnya nggak murni. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kemudian kita ingin tadi ya salah satunya menjaga ketakwaan kita, menjaga semangat ibadah kita, menjaga semangat amal soleh kita ingin berdekatan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang perlu diperhatikan salah satunya apa? Makanan kita. Ya, di samping makanan tadi ya, makanya Allah pastikan makanan yang kita konsumsi harus halalan, karena itu akan berdampak kepada psikis kita. Nah, yang kedua adalah thayyiban, makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib itu yang apa? Enggak kira-kira nih, karena ada orang menafsirkan thayyiban itu makanan yang bergizi. Enggak salah, tapi kurang tepat. Jadi makanan thayyiban itu makanan yang sehat. Ulangi. Makanan yang thayyiban itu makanan yang sehat. Nah, siapa yang tahu makanan sehat? Tanya. Kata Allah, ini ada lagi pedomannya. Fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada ahlinya. Jadi kalau tahu tentang makanan yang sehat, kira-kira nanya sama siapa? Sama ahli gizi. Benar ya Pak ya? Sama ahli kesehatan. Nah, puasa itu seharusnya satu tadi itu Pak, mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita untuk tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan kemudian makanan yang tidak thayyib. Ini kira-kira puasanya bener nggak? Puasa bukanya pakai gorengan. Kira-kira bener nggak gitu? Puasa bukanya pakai rokok. Betul ya? Puasa bukanya pakai apa lagi? Yang banyak manis-manisnya tuh Pak. Ada es campur gitu kan. Itu kira-kira sehat nggak? Nggak sehat. Kira-kira sehat nggak? Kalau kemudian nggak sehat, ya jangan dikonsumsi. Itulah substansi puasa. Maka puasa itu substansinya maknanya al-imsak. Artinya apa itu? Mengendalikan diri atau menahan diri untuk apa? Untuk tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan juga tidak mengkonsumsi makanan yang tidak thayyib. Nih, kira-kira nih, kalau kemudian selama 1 bulan kita tidak mengkonsumsi makanan kecuali yang thayyib, sahabat, yakin nggak fisik kita akan sehat kembali? Akan terjaga kembali kesehatannya. Itulah maknanya la'allakum tattaqun. Tapi kalau kemudian hanya sekedar puasa mulut, nggak ada artinya itu, nggak ada dampaknya. Habis puasa tetap aja kolesterolnya tinggi, gula darahnya naik, betul ya? Karena puasanya hanya puasa apa? Puasa mulut, betul ya? Nah, makanya agar puasa kita itu menghantarkan kepada takwa, maka kita butuh apa nih? Butuh pedoman. Apa pedomannya? Al-Quran. Al-Quran sudah tegas mengatakan kepada kita, kalau kita ingin sehat, maka kuncinya makanlah dengan halalan thayyiban. Yang kedua, kemudian konsepnya kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan apa? Jangan berlebihan. Ini puasa mentang-mentang nih, dari pagi nggak makan, nggak minum, begitu buka 2 piring gitu. Gimana kira-kira itu kalau begitu? Benar nggak puasanya? Kalau konsep ini itu nggak benar. Benar ya? Silakan makan itu, tapi jangan apa? Jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Dan Rasulullah juga mengajarkan. Apa mengajarkannya? Makanlah sebelum apa? Benar ya? Makanlah sebelum kenyang dan apa itu? Dan berhentilah sebelum kenyang juga gitu. Ya intinya itu jangan berlebihan. Makanya Rasulullah SAW kalau makan ya tadi sebelum sampai kenyang, sudah berhenti.
Apa? Contoh dari kulu washrobu wala tusrifu. Sekali lagi, kalau puasa kita ini menerapkan konsepnya Al-Quran, dibimbing oleh Al-Quran, yakin fisik kita sehat? Yakin fisik kita sehat? Yakin, Pak, fisik kita sehat. Yakin fisik kita terjaga kembali kesehatannya? Yakin. Sekali lagi, itulah mana la'allakum tattaqun. Jadi dengan puasa itu tujuannya agar fisik kita terjaga kembali kesehatannya. Itu dari kesehatan, Pak ya, dari fisik ya. Belum lagi yang lain. Kita kadang-kadang ya tadi puasa tapi kemudian kurang terkontrol gitu ya. Kenapa? Karena pemahaman puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Sehingga tidak membawa dampak terhadap kehidupan kita. Apalagi tadi puasa untuk menjaga anggota tubuh. Jadi hawa nafsu kita itu bukan dimatikan, Pak. Ya, ditahan, bukan kemudian ditahan nggak boleh disalurkan gitu loh. Tapi nafsu kita itu harus disalurkan. Tapi penyalurannya itu harus melalui bimbingan. Apa itu bimbingannya? Al-Qur'an. Contoh, mulut kita ini kepengen terocos saja ngomong aja gitu kan, tidak terkendali, betul ya? Nah, makanya kemudian dibimbing oleh Al-Qur'an. Apa salah satunya? Salah satunya nih ya, bukan satu-satunya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa? Wa la yaghtab, jangan ngerasanin orang. Silakan mulut dipakai, tapi mulutnya dipakai sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an. Apa? Agar mulutnya tidak dipakai untuk menggibah orang. Gitu kan? Silakan mulutnya dipakai, dikendalikan, tapi mulutnya jangan ngomong yang dusta. Makanya kata Rasulullah, Allah tidak butuh tuh orang yang hanya puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga. Apa kata Rasulullah? Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi, apa itu? Falaisa lillahi hajatun min ayyada at'amahu wa syarabah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang puasanya tidak mampu untuk meninggalkan kata-kata kotor, wal amal bihi, dan berbuat kotor, berbuat nista, berbuat dusta dan lain-lainnya. Apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi haja, maka Allah tidak butuh bagi orang yang puasanya hanya apa? Yada'a ta'amahu wa syarabahu, yang hanya meninggalkan minum dan makan. Kenapa? Karena substansinya puasa bukan itu. Gitu ya. Substansinya puasa itu latihan mengendalikan hawa nafsu kita untuk siap dibimbing oleh Al-Quran. Kalau tidak, maka masuk kategori waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Allah bertanya, siapa orang yang paling tersesat, orang yang paling banyak menyimpang, orang yang paling banyak melanggar pelanggaran daripada orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan nafsunya tidak dimau dibimbing oleh Al-Quran. Nah, ini sekedar memperkuat saja. Ya, oleh karena itu, puasa yang tadi saya sampaikan itu sebagai latihan mengendalikan hawa nafsu. Ya. Dengan berpuasa, seorang muslim belajar mengontrol hawa nafsunya, baik dalam hal makanan, minuman, mengontrol hatinya, pikirannya, ya, maupun dorongan syahwatnya. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, substansi puasa itu asyamu junnatun. Puasa itu harus menjadi perisai. Jadi kalau nafsu kita nih kepengen makan 2 piring, enggak. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Kalau kemudian kita mau ngomong yang tidak benar, kita ingat Al-Quran. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Raqib dan Atid. Kira-kira jadi nggak ngomong kotornya? Ya nggak jadi, gitu kan? Kenapa? Karena omongannya selalu dibimbing oleh Al-Quran. Karena puasanya menjadi junnah, menjadi perisai. Nah, sehingga kalau kemudian kita bisa selama 1 bulan nih, benar-benar puasa itu mengontrol nafsu kita, mengendalikan nafsu kita, maka insya Allah itu akan menjadi habit buat kita. Jadi ukuran Allah ini Pak, untuk membentuk habit, membentuk kebiasaan kita, untuk merubah kebiasaan yang dulunya tidak baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik, itu cukup waktunya berapa? 1 bulan. Ya, 1 bulan. Kalau 1 bulan kita selalu mengkonsumsi makanan yang baik, kita puasa dari mulai kepala kita sampai kaki kita, ya, kepala kita berpuasa untuk selalu berpikir yang positif, pikiran yang negatif harus menjadi junnah tuh puasa itu. Jadi ketika mau berpikir yang tidak benar, apalagi berpikir mau mencelakakan orang, apalagi berpikir untuk apa? Untuk ngebodohin orang, ingat kita lagi puasa. Berarti puasanya menjadi junnah. Maka selama 1 bulan kita selalu berpikir, dilatih untuk selalu berpikir yang positif, positive thinking. Terus sampai ke mata. Mata kita juga dilatih. Mata kita kan kepengennya apa? Kepengennya semua yang sudah nafsu dilihat itu kan. Apalagi ini nih, ada setan gepeng ini. Bener ya? Ini setan gepeng ini luar biasa ini godaannya ini. Lagi enak baca Al-Quran, tongol itu kan, ada gambar yang gak bener diplototin gitu. Kalau kemudian kita lagi puasa, ingat asyamu junnatun. Stop. Cut gitu kan. Betul ya? Benar nggak Pak? Nah itu, jadi mata kita harus dikontrol gitu. Termasuk tadi, telinga kita juga gitu. Tadi selama 1 bulan kita biasakan tuh hanya mendengar yang baik-baik saja. Yang tidak baik, tutup telinga kita. Terus sampai kepada mulut kita. Terus sampai ke bawah ke hati kita. Selama 1 bulan puasa, sayangnya udah tinggal berapa hari nih Bapak ini? Tinggal 5 hari lagi gitu kan. Hati kita terkontrol itu. Apa? Penyakit-penyakit hati kita buang lah. Penyakit sombong, penyakit nggak mau diatur oleh Allah, penyakit angkuh, penyakit sombong, takabur, riya, sum'ah. Selama pada puasa kita buang. Tangan kita juga sama tuh. Kira-kira nih Pak, kalau 1 bulan kita betul puasa seperti itu, yakin nggak puasa kita akan merubah diri kita? Makanya Allah sudah mencontohkan Pak, untuk jadikan ibrah buat kita, untuk pelajaran buat kita. Ada 2 ibrah itu dari binatang yang berpuasa. Yang pertama adalah binatang ulat, yang kedua binatang ular. Kalau mereka ingin berubah, mereka ditakdirkan oleh Allah untuk berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Tapi hasilnya berbeda tuh. Kita lihat ulat. Ulat itu ketika menjadi ulat, gimana karakternya itu? Menjijikkan, merugikan petani, betul kan? Karena bisa jadi 1 malam habis tuh daun-daun yang sudah tanam oleh petani, itu kan? Kemudian apalagi kira-kira? Intinya merugikan banyak orang lah kira-kira gitu. Begitu ulat itu berpuasa dan kemudian menjadi kepompong, dia tidak makan, tidak minum, kemudian keluarlah selesai puasa dia menjadi makhluk baru. Menjadi apa itu? Menjadi kupu-kupu, Pak. Berubah tuh dari yang tadinya makhluk yang menjijikkan menjadi makhluk yang menyenangkan. Dari yang tadinya makhluk merugikan tuh kemudian berubah menjadi makhluk yang bermanfaat, terutama untuk para petani. Dengan apa itu? Dengan mengawinkan sari-sari bunga jantan kepada yang betina. Betul kan? Yang tadinya jalannya lembon
berubah menjadi makhluk yang lincah. Nah, seharusnya kita puasa itu kayak ulat gitu, Pak. Yang tadinya kata-kata tidak terkendali, hatinya kotor, kemudian banyak merugikan orang. Setelah puasa kita berubah menjadi makhluk yang apa itu? Menyenangkan, menjadi makhluk yang gesit, yang terengginas, betul ya? Dan lain-lainnya. Jangan seperti puasanya ular. Kira-kira ular itu, Pak, setelah puasa, setelah berganti kulit, kira-kira berubah nggak? Sebelum dia berpuasa, berbisa nggak? Setelah berpuasa, tambah apa berbisanya? Tambah hebat itu kan? Betul ya? Artinya nggak ada yang berubah gitu loh. Jadi jangan sampai kita berpuasa itu karena tidak dibimbing oleh Al-Quran, sehingga puasa kita tuh nggak ada perubahan apa-apa. Tidak membawa perubahan apa-apa terhadap kehidupan kita. Tidak membawa kesehatan kepada kita, tidak membawa kepada perilaku yang lebih baik. Maka persis itu seperti puasanya apa? Puasanya ulang. Janganlah seperti itu. Oleh karena itu, kalau kemudian kita ingin puasanya itu membawa dampak menjadi orang yang bertakwa, maka mau atau tidak mau harus apa nih? Puasa kita harus dibarengi dengan Al-Quran. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi selama kita masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita, nggak mungkin kita bisa berpedoman pada Al-Quran. Sekali lagi, selama kita masih belum bisa mengontrol nafsu kita, masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita, nggak mungkin dan mustahil itu mau menerima Al-Quran. Kita ambil contoh, Pak. Abu Jahal. Pernah kenal Abu Jahal ya? Pernah kenal Pak ya? Ya pernah dengar lah minimal gitu. Abu Jahal itu kurang apa coba? Dia tahu persis tentang Rasulullah SAW dari mulai kecil, betul ya? Beliau tidak pernah berbohong, orangnya jujur, betul kan? Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan kemudian dikasih mukjizat, kira-kira Abu Jahal menyaksikan nggak? Menyaksikan, Pak. Ketika Rasulullah ditantang, diminta oleh orang Quraisy untuk membelah bulan di Jabal Qubais, itu dibelah dan disaksikan oleh Jahal CS. Bahkan Abu Jahal itu termasuk orang yang kesengsem gitu. Orang yang tertarik banget dengan keindahan bahasa Al-Quran. Dan seringkali Abu Jahal itu DP. Apa DP itu ya? Apa sih namanya itu? Berdiam-diam gitu. Ingin mendengarkan suara Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Dan ketika kepergok temannya, dia sedang berdiam-diam mendengarkan itu, apa jawabannya? Dia mengatakan, ini sebenarnya nggak mungkin. Ini nggak mungkin, ini kata-katanya Muhammad. Ini pasti ini kata-katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang musyrik juga percaya dengan Allah, Pak. Dalam Al-Quran itu ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jadi ketika pertanyaan diajukan pada orang musyrik, coba siapa menciptakan langit dan bumi? Dengan fasih mengatakan apa? Allah Subhanahu. Tapi apa kata Abu Jahal? Abu Jahal itu gelar yang disematkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Abu Jahal itu artinya apa? Artinya bapaknya goblok. Padahal dia tahu tentang kebenaran. Jadi ibaratnya gini lah. Nih, masalah ada roti, ada kotoran. Kemudian ditawarkan, disodorkan pada orang. Kira-kira kalau orang pintar, kira-kira ngambil yang mana? Ngambil roti. Kalau ngambil kotoran, ya goblok namanya itu kan. Itulah Abu Jahal. Dia dikasih konsep yang akan membawa pada keselamatan Al-Quran, tapi dia lebih memilih konsep jahiliyah.
Tapi di kalangan mereka, Pak, pengikutnya Abu Jahal itu disebut dengan Abul Hakam. Gelarnya. Apa maknanya? Artinya bapaknya orang bijak, atau sebagian lain mengatakan itu Abul Hakam artinya pakar hukum. Jadi kalau orang itu konsultasi masalah hukum, maka konsultasinya sama siapa itu? Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Nama aslinya. Kira-kira kalau orang konsultasi hukum gratis atau bayar, Pak? Saya ulangi, gratis atau bayar? Kalau sekarang itu ada pakar hukum sekali bersapa itu yang kalau kasus konsultasi itu langsung di hadapannya ada apa itu? Ada argo. Begitu konsultasi 1 jam langsung klik tunjukin sekian dolar. Betul ya? Itulah profesinya Abu Jahal. Dia berpikir, kalau saya ini beriman kepada Muhammad, kalau saya ini mengikuti Al-Quran, berarti habis dong mata pencaharian saya. Mati dong saya ini gitu. Daripada kemudian saya mati, daripada kemudian saya tidak mendapatkan mata pencaharian, lebih baik saya harus bunuh tuh Muhammad. Berarti faktor dia tidak mau mengikuti Al-Quran itu karena apa coba? Karena nafsu. Padahal dia mengakui itu tentang keindahan Al-Quran. Betul ya? Dia mengakui tentang kejujuran Nabi Muhammad. Tapi gara-gara Al-Quran berseberangan dengan nafsunya, gara-gara Al-Quran tidak sesuai, tidak cocok dengan keinginan nafsunya, maka nggak mau tuh dia beriman pada Al-Quran. Itu contoh dulu. Kalau sekarang masalahnya, ada orang yang mata pencahariannya itu adalah di judi online, atau di perjudian. Kira-kira dia mau nggak menerapkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir? Mau nggak kira-kira? Nggak akan mau, Pak. Betul kan? Kenapa? Karena mengikuti Al-Quran menurut mereka, menurut nafsu mereka itu sama saja dengan bunuh diri. Ada orang masalah kerjanya itu, profesinya itu masalah di instansi, yang di instansi itu adalah akrab dengan dunia ribawi. Dia makan dari situ, dapat gaji dari situ, semuanya dari instansi yang apa? Yang berkecimpung dalam dunia ribawi. Kira-kira bisa nggak menerapkan Al-Quran untuk ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba? Yang akan bisa. Jadi selama dia masih belum bisa mengontrol nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, nggak akan bisa untuk dibimbing oleh Al-Quran. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kapan? Setelah kita siap untuk mengendalikan nafsu kita, mengontrol nafsu kita, untuk siap dibimbing oleh Al-Quran agar kita menjadi orang yang bertakwa. Gitu ya. Agar kita memperoleh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selama itu masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu, rasa-rasanya apa namanya itu? Berat dan mustahil lah kira-kira ya untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Udah jam 12 lah ya. Nah, ini sebenarnya tadi sudah saya jelasin ya intinya. Nah, makanya Al-Quran sebagai cahaya untuk menunjukkan jalan yang lurus. Ya, lanjut. Nah, makanya jaminannya Pak. Jaminannya Al-Quran. Masa kita nggak percaya dengan jaminan Al-Quran? Dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang menurunkan pedoman kepada kita. Kata Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Apa maknanya? Famanittaba'a ini dalam Al-Quran ada 2, Pak. Satu dalam surat Toha, yang 2 dalam surat Al-Baqarah.
Tapi ada satu redaksi yang berbeda, yaitu kalimat ittaba'a. Jadi yang satu pakai famanit taba'a, pakai tasydid. Yang tasydid itu menunjukkan apa namanya? Berat gitu kan. Syaddada yushaddidu tasydid. Yang artinya berat, butuh perjuangan, butuh usaha keras. Yang keduanya tanpa tasydid. Yaitu dalam surah Al-Baqarah. Ya. Antara yang bertasydid dan tidak bertasydid, jaminannya beda, Pak. Kalau yang bertasydid nih, famanit taba'a, barang siapa yang mengikuti, tapi mengikuti itu dengan penuh perjuangan, dengan usaha keras, dengan usaha yang berat, dengan banyak rintangan, dengan banyak godaan, akan penduduk saya, kata Allah, maka jaminannya fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan tersesat pikir, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka, dia tidak akan keblangsang. Pasti benar. Kalau nafsunya dikendalikan, pasti nafsunya lurus, gitu ya, tidak akan menyesatkan kita, dan nafsu kita tidak akan membuat kita celaka. Tapi kalau enggak, tidak sedikit tuh, gara-gara memperturutkan hawa nafsunya, matinya jengking di mana itu? Di selokan got. Betul kan? Tidak sedikit gara-gara tidak mampu mengendalikan nafsunya, dia masuk ke dalam penjara seumur hidup. Betul ya? Kenapa? Karena dia tidak mampu mengendalikan nafsunya itu. Tidak mau dibimbing oleh Al-Quran. Maka jaminannya ketika orang itu adalah mau dibimbing oleh Allah dengan usaha kerasnya, maka minimal jaminannya fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan tersesat wala yashqa, dan tidak akan celaka. Ini yang menjadi harapan kita semua. Betul ya? Tapi kalau kemudian kita tidak tahu jalannya, bisa jadi itu hanya sifatnya fata morgana. Kalaupun bahagia, tapi kebahagiaan yang semu. Betul ya? Bisa jadi kita berasumsi kita akan selamat, tapi kalau kemudian kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai bimbingan, maka bisa jadi itu hanya angan-angan, tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Pengennya masuk surga, masuknya masuk neraka. Kenapa? Karena kita tidak mau dibimbing oleh Al-Quran. Nah, yang kedua, dalam surah Al-Baqarah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau awal memang betul kita butuh kerja keras, butuh usaha yang kuat gitu. Tapi kalau kemudian sudah jalan, maka mengikuti Al-Quran itu enteng, Mbak. Maka bahasanya faman tabi'a, sudah tidak lagi perlu ada tasydid. Nah, maka kalau sudah mengikuti Al-Quran dengan perasaan yang ringan, dengan perasaan yang enteng, maka apa kira-kira ini dampaknya? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka akan tercabut tuh, Pak, rasa takutnya itu. Enggak ada tuh takut itu. Enggak ada tuh takut besok gimana, bisa makan atau enggak. Hilang tuh besok kira-kira bisa menyalakan anak atau tidak. Sudah hilang rasa takutnya itu. Kenapa? Karena bimbingan cukup mengatakan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang merayap di muka bumi ini kecuali sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha, tapi tidak pernah takut untuk tidak mendapatkan bagian rezeki dari Allah. Tenang nggak kira-kira gitu? Betul ya, Pak? Makanya kata Ibnu Taimiyah, kita itu jangan memikirkan sesuatu yang sudah menjadi tanggungan Allah, tapi pikirkan nasib kita yang masih belum jelas. Nasib kita kan masih belum jelas nih. Yakin nggak kita akan masuk surga? Masih belum jelas, Pak. Tapi kemudian kita memikirkan dunia itu luar biasa itu loh. Padahal itu sudah dijamin oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka kalau orang itu sudah betul-betul Al-Quran itu menyatu dalam dirinya, sudah bersenyawa kepada dirinya, maka orang itu pasti akan mendapatkan fala khaufun 'alaihim wa lahum.
sudah nggak ada tuh rasa takut dalam hidupnya. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan terkena perasaan bersedih hati. Jadi kalau orang itu nggak ada takut, nggak ada sedih, namanya orang apa? Saya ulangi, kalau orang itu nggak ada rasa takut, takut miskin, takut nggak bisa makan, takut lain-lain lah gitu ya. Kemudian walahum yahzanun, dan dia tidak pernah susah, nggak pernah sedih, namanya orang apa? Bahagia. Jadi bahagia itu substansinya dua. Sudah tidak ada rasa takut, yang kedua apa? Tidak pernah bersedih hati. Nah, untuk mendapatkan dua hal itu, kuncinya adalah kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Qur'an. Ya. Jadi tadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengikuti petunjuk Allah, yang tahu tentang kita, yang tahu tentang terbaik buat kita, yang tahu tentang onderdil kita, ya, maka apa? Maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang lurus, jauh dari kesesatan dan kesengsaraan. Ya. Jadi jangan sampai tadi ya, sesuatu yang dikejar oleh kita, padahal Allah sudah ngasih pedomannya, kemudian kita abaikan tuh. Betul ya? Kita abaikan. Ya akhirnya apa? Akhirnya yang kita cari ya tidak akan ketemu gitu kan. Nah, maka puasa adalah melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, sementara Al-Qur'an memberikan petunjuk dan bimbingan ya, dan membimbing hawa nafsu agar tidak tersesat. Sekali lagi itulah sebabnya kenapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Baik, saya kira itu sajalah yang bisa disampaikan. Selebihnya nanti kalau masih kuat matanya, kalau saya insya Allah masih kuat Pak, karena saya ngomong gitu kan. Barangkali nanti ada berdiskusi mangga ya. Tapi kata Pak Fakihnya, maksimalnya adalah 1,5 jam dari penyampaian materi dengan pertanyaan. Tapi sebelum sebelum saya akhiri, saya ingin satu ya, di bulan Ramadan itulah momen apa nih? Momen untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan itulah Rasulullah dengan Jibril selalu belajar Al-Quran. Bahkan di tahun setiap malam Pak. Jadi setiap malam Jibril itu datang kepada Rasulullah untuk tadi itu fayudarisuhul Quran, untuk deres Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Bahkan di Ramadan terakhir Rasulullah meninggal, itu Jibril datang 2 kali setiap hari. Untuk apa nih? Satu, untuk ngecek bacaan. Apakah bacaannya sudah sesuai atau belum? Yang kedua, untuk ngecek apakah urutannya sudah sesuai belum dengan yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi karena susunan Al-Quran yang ada kita baca ini, itu susunannya sudah persis seperti Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya sekalipun surat Iqra itu diturunkan pertama kali, tapi di Al-Quran diletakkan di mana itu? Di bagian akhir. Kenapa demikian? Ya karena di sononya urutannya begitu. Tadi kalau saya berilustrasi begini Pak. Ini tugasnya Jibril untuk menyusut. Jadi kalau kemudian ada orang membuat film, itu kira-kira membuat film itu biasanya kan diambil dari sebuah cerita ya. Entah itu dari novel, entah itu dari cerita nyata dan seterusnya. Dibuat sebuah cerita, kemudian dibuat sebuah film. Sebelum itu kemudian dibikin episode-episode tuh. Nah, pertanyaannya, ketika orang itu membuat film, itu dibuat berurutan sesuai dengan ada yang dalam cerita novel atau ngacak? Ngacak. Tergantung dia menemukan lokasi di mana tuh yang dia pas, gitu kan? Oh, jalan-jalan nih ke Pertamina nih, komplek Pertamina itu kan? Wah, kayaknya ini yang lebih pas, kayaknya ini episode yang terakhir yang dibikin, gitu kan? Maka dibikinlah episode terakhir di komplek Pertamina. Jalan-jalan lagi tuh ke Cirebon tuh, wah kayaknya yang cocok dengan Cirebon ini kayaknya episode yang ke
20 nih, maka dibikin yang ke-20. Nah, setelah per episode itu dibikin, kemudian apa yang dilakukan oleh sutradara itu? Diapain, Pak? Disusun kembali. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan alur cerita yang ada di novel itu. Itulah Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran turun di awal Ramadan, makanya Al-Quran itu diturunkan 2 kali, Pak. Yang pertama diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Itu diturunkan sekaligus. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu yang dimaksud turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Quran pada 1 malam yang penuh dengan kemuliaan. Itu yang dimaksud juga sama. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu tahap pertama, Pak. Karena nggak mungkin Al-Quran hanya diturunkan pada bulan Ramadan. Karena Al-Quran nggak mungkin hanya diturunkan dalam satu malam. Kenapa? Karena realitanya Al-Quran diturunkan membutuhkan waktu berapa? 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu kan? Itu kan ngacak tuh sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan asbab nuzul. Betul ya? Nah, setelah semuanya turun, baru dia apa? Baru ditata kembali. Nah, maka tugas Jibril itulah yang setiap Ramadan ngajarin kepada Muhammad, terutama tahun Rasul meninggal, maka dipastikan yang dibaca oleh Rasulullah SAW bacaannya sudah benar, pemahamannya sudah benar, dan kemudian susunannya sesuai yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya, itulah dilakukan pada bulan Ramadan. Oke, sebulan ada 5 nih, Pak, saya bikin. Yang pertama, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, baik di dunia maupun di akhiratnya. Ya, sesuai dengan surat Toha ayat 123. Yang kedua, orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah, tanpa bimbingan Al-Quran, pasti apa? Pasti sesat. Pasti akan menyengsarakan. Pasti akan mencelakakan. Kalau tidak di dunia dan akhirat, minimal di akhirat. Gitu ya. Itu sudah pasti itu. Yang ketiga, puasa adalah latihan untuk menahan dan mengontrol hawa nafsu, sehingga kita lebih mudah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita masih belum mampu untuk mengontrol hawa nafsu kita, maka jangan berharap kita siap untuk diatur oleh Al-Qur'an. Dan yang keempat, Al-Quran adalah cahaya yang akan menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kesengsaraan hidup, dunia dan akhirat. Dan yang kelima, yang terakhir, Ramadan adalah kesempatan emas, momentum yang sangat berharga untuk meniti jalan ketakwaan dengan menjadikan puasa sebagai tameng dari hawa nafsu kita dan Al-Quran sebagai pedomannya untuk membimbing hawa nafsu kita. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang tinggal berapa hari lagi nih, kita betul-betul bisa berpuasa secara hakiki, dan kemudian kita betul-betul puasanya mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu kita untuk siap dibimbing oleh Al-Quran. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri qul quli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.